Jujur, demi apapun ya boys, seumur hidup aku tuh nggak pernah boleh sama mama main yang kotor-kotoran. Apalagi kayak maksudnya mandi aja tuh kok harus sehari itu 2 kali biasanya dulu. Nggak boleh main kotor-kotor, hujan-hujanan aja nggak boleh. Nah, oke boys, kita berhasil melewati rintangan pertama. Wow, bro, bro, wah, itu apaan ya? Nggak tahu. Sumpah ini bersih nggak sih Pak? Pak, ini kumannya nggak naik ke dalam celana saya, nggak naik ke tubuh saya kan Pak? I wanna spray myself. Nih bro. Ya Allah, baru berasa banget nih beratnya mencari rezeki. Let's go. Lalatnya saya bunuhin dulu semua. Udah biasa di tempat sampah mak. Ini banyak banget lalatnya bro. Bro itu kayaknya Itu bukan nggak bisa mati bro. Ya nggak apa-apa, paling nggak dia pusing kayak gua. lu cuman ayo aja. Tolongin Oz. Boys, pengalaman ini mungkin pengalaman terberat untuk hidup gue, Austin, dan juga Enrique. Karena kita harus mengorek-ngorek sampah, boys. Bukan gaya-gayaan atau demi konten ya, tetapi kita ngelakuin ini karena kita emang pingin bantu pekerjaannya Pak Tarjo. Bapak kan biar sampahnya steril, wow. Wow. Ini lengket basah. Wow. Bau itu dapat lumayan banyak sampah di sini. Oh my god. Hampir kena saya. Lihat boys kayak gini, boys. Lihat banyak banget binatang-binatang kayak gini. Aku nggak sanggup. Ya, jadi dulu katanya pas bayi aku dimandiin mama pakai air aqua. Sebenarnya kalau Feral itu kan anak pertama mandi pakai air mineral. Sekarang pas udah gede mandi pakai air aqua lagi. Gimana kamu? Bukan sama mama tapi sama mama. Pak. Verel Bramasta, wakil rakyat yang menurut saya sangat tidak mewakili rakyat. Soalnya nggak ada kamar mandi guys. Selesai. Jujur, demi apapun ya boys, seumur hidup aku tuh nggak pernah boleh sama mama main yang kotor-kotoran. Apalagi kayak maksudnya mandi aja tuh kok harus sehari itu 2 kali biasanya dulu. Nggak boleh main kotor-kotor, hujan-hujanan aja nggak boleh. Nah, oke boys, kita berhasil melewati rintangan pertama. Wow, bro, wah, itu apaan ya? Nggak tahu. Sumpah ini bersih nggak sih Pak? Pak, ini kumannya nggak naik ke dalam celana saya, nggak naik ke... Belum seminggu dilantik menjadi anggota DPR RI, aktor muda Verel Bramasta sudah panen kritikan dan hujatan dari netizen. Luar biasa. Rakyat hidup susah dan kesulitan, sementara dia bisa mandi dan terbiasa mandi oleh air water mineral. Wah, saya nggak bawa merek ya guys, karena belum jadi sponsor. Nanti merek tersebut kalau udah jadi sponsor saya akan bawakan. Usai aktor kelahiran 1996 itu kedapatan sedang bermain ponsel saat sedang rapat baru-baru ini. Verel dituding tidak mengindahkan etika dan adab saat sedang bekerja sebagai wakil rakyat. Banyaknya kritikan yang ditujukan pada Verel yang notabene seorang publik figur membuat sejumlah kalangan memandang sebelah mata kapasitas artis menjadi anggota DPR RI yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski tidak bisa dipungkiri, label artis masih menjadi daya tarik publik. Enggan dicap negatif atas banyaknya kritik, Verel pun akhirnya buka suara dan mengklarifikasi atas tuduhan miring yang menurutnya menyudutkan. Dalam klarifikasinya, Verel bahkan menyinggung buruknya jurnalisme publik. Dan berikut klarifikasi Verel Bramasta setelah ramai menjadi sasaran kritik dan hujatan. Ada yang berita tentang gotong royong itu akan dibagus, jadi kita jalan. Ada satu hal yang membuat saya agak mengganjal. Ketika ada media yang menaikkan berita tentang saya dengan tonasi yang memojokkan saya, tanpa ada klarifikasi yang jelas terlebih dahulu. Perihal saya main HP yang sedang viral di sosial media, saya hanya ingin sedikit sharing ke teman-teman semua bahwa itu adalah momen di mana saya sedang meninjau ulang kembali materi yang sudah saya buat. Era digitalisasi, saya pikir saat ini wajar kalau materi-materi yang kita butuhkan sudah ada di gadget. Kemana hukum jurnalisme yang mampu menyangkut dua sisi? Saya sedih jika saya melihat komentar dan banyak sekali yang memojokkan masyarakat yang telah memilih saya. Saya sangat terbuka untuk kalian semua. Luar biasa ya guys.
kalian tidak Farel Bramasta, wow, seorang anggota DPR RI. Waduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep. Ingat, hanya di podcast Speak Up Adam Jeep. Semua orang punya hak prerogatif untuk berbicara. Nah, YouTubeolik semua, semoga YouTubeolik semua guys dimanapun berada sehat-sehat selalu, rezekinya melimpah dan berkah, terhindar dari mara bahaya, disehatkan lahir dan batin. Untuk para Adam Jeep lover, monggo yang mau bergabung melalui super chat, super thank, tanda terima kasih, ataupun langsung gabung di komunitas Adam Jeep. Karena kenapa guys, yang gabung di komunitas Adam Jeep bakal mendapatkan konten-konten yang spesial yang tidak akan pernah ada. Ini real skill, real ilmu dan riset dari pengalaman melalui berpuluh-puluh kali studi kasus. Baru Adam Jeep membuat sebuah cuplikan ataupun video di grup Adam Jeep. Jadi YouTubeolik semua yang ikut gabung di grup komunitas Adam Jeep, silahkan klik gabung, akan mendapatkan video yang tidak ada di platform manapun, hanya ada di channel Adam Jeep, yaitu YouTube channel. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Di sini saya semangat sekali ya, karena di video sebelumnya saya membahas tentang Denny Cagur dan Farel Bramasta yang mengkritik kebijakan Kang KDM ya, atau Kang Deddy Mulyadi. Nah, saya tertarik di sini membahas tentang Farel Bramasta yang notabene dia adalah seorang politikus. Intinya dia seorang wakil rakyat. Nah, kalau menurut saya Farel Bramasta adalah seorang wakil rakyat yang feeling saya sangat tidak mewakili rakyat. Wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat. Kenapa? Kita lihat di cuplikan yang tadi ya. Dia begitu bangga dengan dia gaya hedons ya. Anggaplah gaya hedons, karena berbicara gaya sehat bukan seperti itu. Dalam hal konteks mandi yang saya bahas, kita lihat tadi cuplikannya ya. Dia mandi harus pakai water mineral. Wow, sebetulnya sih saya pingin bawa merek guys. Cuman masalahnya produk tersebut belum jadi sponsor di konten saya. Makanya saya nggak bawain. Nah, dia mandi aja harus pakai water mineral. Dan itu katanya menurut mamahnya dari kecil dibiasakan. Jujur, inilah reasonnya yang menurut saya tidak mewakili rakyat. Kenapa guys? Rakyat ini keadaan susah, keadaan pailit, banyak sakit, banyak lelah, letih, lesu, merana. Banyak rakyat miskin di Indonesia. Banyak rakyat yang dikecewakan oleh pejabat atau pemerintahan Indonesia. Banyak rakyat kecewa, apalagi sosok dari pemimpin. Walaupun tidak semua pemimpin jahat kepada rakyat ya, tidak semua. Tapi ngeri, sekarang udah mendekati mayoritas pemimpin yang mengkhianati rakyat. Pemimpin yang mengecewakan rakyat. Bayangkan loh, rakyat itu hidup di bawah. Hidup sederhana, susah. Farel Bramasta ini ingin menjadi wakil rakyat. Dengan dia aja tadi kelihatan. Ke tempat yang banyak sampah, ke tempat yang kumuh, dia aja kayak geli, kayak ketakutan, hingga bawa semprotan apa tuh, semacam disinfektan atau apa tuh, ya kan, anti kuman atau apa. Mau seperti itu wakil rakyat? Nggak bisa. Sangat tidak make sense, sangat tidak logis. Wakil rakyat adalah di mana dia mampu menyelami ke dalam inti masalah rakyat. Turun ke lapangan, rakyat gembel ikut ngegembel, rakyat susah ikut susah, belusukan. Itulah contohnya Kang Deddy Mulyadi. Dia nggak geli turun ke kubangan sampah, dia nggak geli, nggak jijik turun ke tempat banjir. Nah, kita lihat tadi Farel Bramasta, mandi aja harus pakai water mineral guys, bayangkan. Belum tadi baru dia udah pakai sepatu boots, ibarat kata udah aman lah ya. Dia kayak kejijian lewat ke tempat kumuh, ke tempat sampah. Udah jelas. Logika saya mengatakan, menurut versi saya nih, Farel Bramasta adalah wakil rakyat yang berpotensi tidak mewakili rakyat. Gimana kita bisa mendengarkan aspirasi rakyat, keluh kesah rakyat? Kalau kita aja pingin dibawa ke situasi posisi rakyat, kita geli, kita jijik.
Kita malah memperlihatkan sok gaya hedon, sok gaya paling bersih, sok gaya paling sehat. Nah itu nggak masuk guys. Yang masuk menjadi wakil rakyat adalah dia mampu menyelami penderitaan rakyat. Dia mampu ke lapangan, dia mampu terjun ke titik tersulit rakyat. Kalau perlu ngerasain deh hidup gembel bersama rakyat. Kalau perlu pernah gimana susah makan. Itulah yang nanti bakal bisa menjadi wakil rakyat yang amanah. Seperti itu guys. Itu. Bayangkan dong. Verrel Bramasta. Mandi aja harus pakai water mineral. Wah. Haruskah Verrel Bramasta sekali terjun ke tempat sampah harus membawa salep koreng yang banyak? Demi menjaga, demi memproteksi, demi melindungi kulitnya. Takut alergi, takut iritasi. Maksudnya seperti itu guys. Nah, udah mah dia belum punya pengalaman. Udah mah dia jam terbangnya, experience-nya belum pengalaman untuk menyelami problematika masyarakat Indonesia. Udah berani dia mengkritik gubernur yang notabene Kang Deddy Mulyadi ini experience, skill, jam terbang. Udah sangat mumpuni. Jauh antara bumi dan langit dengan Verrel Bramasta, menurut versi saya. Beliau pernah menjadi bupati di Purwakarta. Beliau juga pernah menjadi anggota legislatif, anggota DPR. Beliau sangat tahu di lapangan. Beliau menguasai dengan mahir secara teori ilmu akademik tentang pemerintahan, pengelolaan masyarakat, dan segala macam. Kebijakannya sangat diterima di masyarakat, kebijakannya sangat-sangat dirindukan oleh masyarakat. Karena masyarakat pingin seperti itu. Apa yang Kang Deddy Mulyadi lakukan, itulah yang diinginkan rakyat. Tiba-tiba dikritik, yang notabene mengkritiknya adalah wakil rakyat. Di sini udah jelas, antara wakil rakyat dengan keinginan rakyat ini udah nggak sinkron. Udah tidak ada titik temu. Makanya wajar dong kalau saya sebagai rakyat berstatement bahwa Verrel Bramasta, wakil rakyat yang berpotensi tidak mewakili rakyat. Karena rakyat sebetulnya pingin seperti Kang Deddy Mulyadi. Sementara Verrel kontra dengan Kang Deddy Mulyadi. Bersiko, harus dikaji dan segala macam. Kang Deddy Mulyadi itu udah riset fakta, data, realita di lapangan, udah riset, maka membuat sebuah kesimpulan untuk action. Itulah Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur cerdas yang mencintai rakyatnya dan berkorban untuk rakyatnya. Verrel Bramasta si anak mamah ini ya kan, dari mulai dia dulu menjadi artis pesinetron yang tenarnya sekelebat ya. Kenapa sekelebat? Jadi Verrel Bramasta ini dia terkenal karena ada bayang-bayang ketenaran kedua orang tuanya. Nah, tiba-tiba mungkin persaingan sinetron dia tidak bisa bersaing lagi karena ketat persaingan itu. Akhirnya dia bermanuver untuk menjadi anggota dewan atau masuk ke dunia politik yang akhirnya menjadi anggota DPR. Nah, hingga setelah menjadi anggota DPR juga ini masih dibimbing si anak mamah ini guys. Anak lucu ini masih dibimbing, masih diberi petua, masih dipantau oleh mamahnya. Yuk kita langsung lihat. Nah ini staf-staf ahli ada berapa nih? Coba jelasin nih biar masyarakat tuh tahu gitu loh. Jadi anggota DPR RI itu ada berapa staf ahlinya? Ya kan Mama lebih pengalaman. Kan Mama di sini jadi host ya. Gimana Kak? Jadi staf-staf saya panggilannya apa pemirsa ini? Ya YouTube channelnya Vena apa ya panggilannya? Viewers ya? Ya viewers, kebetulan saya memberdayakan anak-anak muda juga. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, tenaga ahli, staf ahli itu anak-anak milenial dan Gen Z semua. Ini ada Brian, dia coba sini Brian. Brian apa nih backgroundnya Brian? Halo semua. Apa backgroundnya nih? So background Brian itu di finance, sudah di finance selama lebih dari 5 tahun ya. Di sektor perbankan, asset management, ya begitulah. Jadi gunanya untuk bantu Verrel di budgeting ya nanti? Di budgeting RKKL. Betul. RKKL tuh. Ini adalah bagian media nih, USI. Ilmu politik UI. Coba introducing yourself.
Oke, aku Usi, terus udah bergerak di bidang politik itu hampir almost 4 years gitu Tante. Terus emang lulusannya ilmu politik UI, jadi emang banyak berkecimpung di media dan politik gitu. Sekarang harus ini ya, transparan ya. Wow, kita lihat tadi ya guys. Farel Bramasta dengan mamahnya, mungkin itu di ruangannya di kantornya ya, di kantornya, di kantor DPR mungkin, di ruang kerja lah intinya ya, di kantor dia sampai mengenalkan staf-stafnya, staf ahli dan termasuk experience-nya. Boleh-boleh aja, tapi di sini kita memperlihatkan bahwa Farel Bramasta ini hingga di tempat yang harusnya dia berdiri sendiri, yang harusnya dia punya prinsip, harusnya dia punya menentukan, karena dia sebagai wakil rakyat masih ada bayang-bayang mamahnya, walaupun mamahnya hanya ya katanya tadi mungkin semacam jadi host, memperkenalkan dan segala macam, tapi tetap masih dipantau oleh mamahnya guys. Ingat guys, rakyat perlu wakil yang mandiri, rakyat perlu wakil yang cerdas, yang bisa merasakan hati rakyat, yang bisa merasakan situasi dan keadaan rakyat atas dasar hasil riset, investigasi ke lapangan, survei di lapangan, gimana keadaan rakyat, gimana sesungguhnya yang rakyat inginkan. Bukan berarti cukup ditemani dengan mama, dan bukan berarti saya anak mama, kemana-mana sharing sama mama. Seperti itu. Ini kalau saya boleh dong saya sebagai rakyat memberikan kritik dan masukan ya buat Bung Farel Bramasta boleh ya. Dalam artian Bung Farel ini kan sebagai wakil rakyat, otomatis kemandiriannya, prinsipalnya, kecerdasannya, dan terutama rasa empati itu paling utama. Rasa empati dengan situasi kondisi rakyat. Ya, ingat. Wakil rakyat tidak perlu teori segudang, tapi wakil rakyat perlu orang yang banyak action, yang langsung ke pusat inti permasalahan. Karena setinggi apapun, sebanyak apapun teori, kalau itu hanya teori, percuma, nilainya akan zong. Teori itu akan dianggap menjadi baku, teori itu akan dianggap menjadi sempurna setelah dimatchingkan dengan situasi prakteknya, lapangannya, terjun ke lapangan. Betul nggak sih teori ini bisa masuk di lapangan ini? Betul nggak sih teori ini bisa menyelesaikan permasalahan yang seperti ini? Nah, teori tidak akan menjadi apa-apa tanpa kita masukkan ke sebuah teknik praktek, intinya tanpa kita praktekkan, tanpa kita riset, evaluasi, survei di lapangan seperti apa. Secerdas apapun orang berteori hanya akan jadi orator yang hanya hidupnya beretorika, gagasan-gagasan, ide-ide, sementara dia tidak peka, tidak tahu, tidak survei, tidak riset, tidak ngecek ke lapangan. Ingat, teori dan praktek, teori itu harus seimbang. Kalau hanya komentar-komentar mah maaf kata, anak sekolah aja bisa guys. Oke, di kita orang kadang mengekspresikan dengan gaya-gaya bahasa Inggris. Maaf kata, di Amerika, di Inggris, nggak sekolah aja bisa bahasa Inggris. Itu ya gaya aduh. Jadi kita sebagai masyarakat cerdas harus tahu mana yang namanya prestasi, mana yang namanya kecerdasan, mana yang namanya hal sesuatu yang lumrah, yang udah biasa. Orang jago bahasa Inggris. Kita lihat di Inggris, nggak sekolah aja pada jago bahasa Inggris. Nah, gitu. Jadi, kita harus teliti, guys. Dalam artian, di sini kan figur wakil rakyat, ya. Boleh punya teori, boleh punya gagasan, boleh punya ide, segudang boleh. Tapi, dia harus punya pembanding. Pembandingnya adalah apa? Real. Nyatanya, faktanya, realitanya di lapangan itu masuk nggak sih teori saya? Masuk nggak sih ide dan gagasan saya? Nah, setelah kita survei, investigasi, cross check di lapangan, baru kita menyimpulkan, oh teori ini ternyata nggak cocok dengan ini. Oh ternyata yang cocok itu teorinya seperti ini, makanya kasusnya di lapangan seperti ini,
Berarti teorinya begini. Nah, seperti itu ya buat Bung Verrel Bramasta. Nah guys, kita lanjut lagi nih. Verrel Bramasta mengomentari pejabat. Waduh, yang mungkin ini Gubernur Jabar. Waduh, kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Kita boleh mengkritik orang. Itu kita lihat langsung guys. Tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Oke guys, kita lihat ya tadi. Bung Verrel Bramasta, dia mengkritik, berstatement tentang menyentil mungkin sosok pejabat, bisa juga Kang KDM, gubernur, siapapun mungkin yang merasa tersentil ya. Lucu sekali kalau saya lihat di sini. Kalau saya lihat di sini, boleh nggak sih saya ngasih saran kepada para wakil rakyat, karena saya kan rakyat Indonesia. Dikala berkomentar, dikala memberikan nasihat wejangan, kalau bisa tolong jangan di situasi yang terlihat hedon. Rakyat susah, rakyat lagi sulit, rakyat itu menderita. Ya bisa di pinggir jalan, bisa sambil makan di warteg, bisa sambil makan bakso di bakso gerobak, ataupun bisa makan ketoprak di pinggir jalan. Kalau kita mencoba merasa empati kepada rakyat ataupun menyentil siapapun itu, tapi ternyata kita aja posisinya duduk di sofa mobil mewah, AC-nya dingin, suspensinya nyaman, pakai patwal mungkin, pakai sopir pribadi, apakah itu akan mewakili rakyat secara nyata? Apakah empati kepada rakyatnya bisa nyambung atau enggak? Kalau menurut saya, mengkritik seseorang yang experience-nya, jam terbangnya lebih tinggi, kayaknya kurang masuk akal. Karena pasti seseorang tersebut telah melalui tahap investigasi, cross-check di lapangan, evaluasi, terjun ke lapangan, melihat inti masalahnya seperti apa, teorinya dia punya, ilmu akademiknya dia juga mumpuni. Nah, boleh memberikan kritik, tapi memposisikanlah tahu diri kita, apakah jam terbang kita udah mumpuni atau enggak. Saya main analogi lagi, contoh lah ya, saya main analogi. Andai kata ada seorang pilot yang jam terbangnya baru 500 jam mengkritik seorang pilot yang jam terbangnya udah 30.000 jam. Masuk akal nggak kritikannya? Ini kecerdasan tuh harus diliatin dong guys. Bener nggak? Sekali lagi nih, saya jabarin lagi. Andai kata ada seorang pilot jam terbangnya baru 500 jam mengkritik tata cara penerbangan, mengkritik tata cara mengoperasikan pesawat, prosedur terbang dan segala macam kepada pilot yang jam terbangnya udah 30.000 jam. Masuk akal nggak guys? Yang sehat yang mana? Aduh, disinilah. Maaf ya buat Bung Verrel Bramasta, dalam artian boleh mengkritik, tapi kita lihat kapasitas, kapabilitas jam terbang seseorang yang mau kita kritik. Dan kita bercermin ke diri kita. Kita ada di level mana, kita ada di posisi mana, jam terbang kita udah berapa lama. Seperti itu. Oke, cukup sudah. Nah, YouTube Balik Semua itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Mohon dukungannya buat YouTube Balik Semua yang baik hati, yang budiman, silakan yang siap mensupport channel Adam Jeep. Dukung terus channel Adam Jeep ya, YouTube Balik Semua, agar channel Adam Jeep itu makin berkembang, makin baik lagi melalui super chat, super thank, tanda terima kasih atau gabung di komunitas Adam Jeep. Silahkan cuman klik gabung, insya Allah bakal dapat konten-konten yang tidak ada di platform manapun atau di channel manapun. Saatnya Adam Jeep pamit mundur.
Sehat-sehat selalu, berkah rezekinya melimpah dimanapun YouTube Holic berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.